Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik ya. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Adik-adik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang simple present tense. Dalam bahasa Inggris, kita mengenal ada 16 tenses. Apa itu tenses? Tenses adalah kata kerja dalam bahasa Inggris yang menunjukkan waktu sekarang, masa lalu, atau masa depan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tenses yang pertama, yaitu simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense mengungkapkan kalimat sederhana yang menunjukkan kejadian yang terjadi sekarang, saat ini, hari ini, bulan ini, tahun ini. Ada beberapa fungsi dari simple present tense. Yang pertama, menyatakan general truth atau kebenaran umum. Contohnya, there are 7 days in a week. Ada 7 hari dalam 1 minggu. Jadi, dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Kemudian yang kedua, there are 24 hours in today. Ada 24 jam dalam sehari. Nah, dua kalimat ini termasuk dalam kebenaran umum. Yang kedua, menyatakan habitual action atau kebiasaan. Contohnya, I always breakfast at 6 a.m. Saya selalu sarapan jam 6 pagi. Jadi, setiap jam 6 pagi dia selalu sarapan. Kemudian yang kedua, the English lesson start at 7 every morning. Pelajaran bahasa Inggris dimulai jam 7 setiap pagi. Jadi jadwalnya selalu seperti itu. Pelajarannya dimulai jam 7 pagi. Kemudian yang ketiga, showing skill atau karakter atau kemampuan atau watak. Contoh, my brother speaks English well. Kakak laki-lakiku berbicara bahasa Inggris dengan baik. Jadi, kemampuannya di sini adalah berbicara bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, my sister is friendly to me. Kakak perempuanku ramah kepadaku. Jadi wataknya adalah ramah kepadaku. Kemudian yang keempat adalah emotion atau emosi. Contoh, my father really love reading newspaper. Ayahku benar-benar menyukai membaca koran. Nah, emotionnya di sini adalah love, kata love. Jadi, ayah benar-benar suka membaca koran. Kemudian yang kelima yaitu instruction atau perintah atau instruksi. Contoh, close the door, open the window, open the book please. Kemudian time signal, yaitu keterangan waktu yang digunakan dalam simple present tense atau penanda bahwa kalimat itu menggunakan simple present tense. Nah, ada beberapa di sini. Yang pertama yaitu always yang berarti selalu, seldom yang berarti jarang, often yang berarti sering, usually yang berarti biasanya, every week yang berarti setiap minggu, dan yang terakhir adalah every day yang berarti setiap hari. Kemudian dalam simple present tense, kita juga menggunakan sebuah formula untuk membuat kalimat simple present tense. Yang pertama, formula nonverbal. Nah, nonverbal ini kalimatnya tidak menggunakan kata kerja. Jadi di sini ada 3 rumus yang digunakan dalam nonverbal, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu kalimat positif.
Untuk rumus positif yaitu subject plus to be. Di sini to be-nya to be present. To be present ada 3 yaitu is, am, dan are. Jadi rumus positif itu subject plus to be is, am, are plus nominal. Kemudian jika to be am maka hanya untuk subjek I. Jika to be is maka hanya untuk subjek she, he, and it. Kemudian jika to be-nya are maka hanya untuk subjek they, we, and you. Contohnya I'm from London. I di sini to be-nya am, kemudian diikuti dengan nominal yaitu from London. Contoh yang kedua, they are teachers at my school. They to be-nya adalah are, kemudian diikuti dengan nominal yaitu teachers at my school. Kemudian rumus yang kedua yaitu negative sentence dengan rumus subject plus to be is and are plus not plus nominal. Kalau di kalimat positif hanya subject plus to be plus nominal. Tetapi kalau di kalimat negatif rumusnya ditambah dengan kata not. Contoh, I'm not from London. Saya bukan dari London. He is not a chef. Dia laki-laki bukan seorang koki. They are not teachers at my school. Mereka bukan guru di sekolah saya. Nah, jika dalam kalimat positif itu seperti I'm from London, jadi tanpa not. He is a chef. They are teachers at my school. Kemudian yang ketiga yaitu interrogative sentence. Rumusnya adalah to be is, am, are plus subject plus nominal dan di sini diikuti dengan tanda tanya. Contohnya, am I from London? Apakah saya dari London? Is Melly a doctor? Apakah Melly seorang dokter? Are they teachers at my school? Apakah mereka guru di sekolahku? Di sini kalau dalam kalimat positifnya itu pada kalimat pertama I'm from London. Saya dari London. Kemudian Melly is a doctor. Kemudian yang terakhir they are teachers at my school. Tetapi kalau dalam kalimat interrogatif dibalik subjeknya setelah to be. Kemudian yang terakhir ini adalah contoh-contoh dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Yang pertama, Henry and Mika are my classmates. Henry dan Mika adalah teman sekelasku. Kenapa itu menggunakan to be are? Karena subjeknya lebih dari satu. Kemudian yang kedua, my mother is very kind person. Ibuku adalah orang yang paling baik. Nah, dua kata ini termasuk dalam kalimat positif. Kemudian yang ketiga yaitu today is not Sunday.
Hari ini bukan hari Minggu. Ini termasuk dalam kalimat negatif karena ditandai dengan kata not. Kemudian yang keempat, am I fat? Apakah saya gemuk? Ini termasuk dalam kalimat interrogatif. Tandanya to be-nya terletak di depan dan subjeknya terletak di bagian kedua dan diikuti dengan tanda tanya. Kemudian yang kelima, is she a nurse? Apakah dia perempuan seorang perawat? Nah, ini juga termasuk dalam kalimat interrogatif karena to be-nya terletak di depan, kemudian subjeknya yang kedua dan diikuti oleh tanda tanya. Kemudian yang terakhir, they are not my friends. Mereka bukan temanku. Mereka bukan teman-temanku. Ini termasuk dalam kalimat negatif karena ditandai dengan kata not. Oke, terima kasih. Sekian video pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Dan apabila ada yang masih kebingungan, kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.